Terlepas dari berbagai macam alasan dan juga motivasi mengapa seseorang itu menulis yang beredar di luar sana, saya memiliki alasan khusus, saya memiliki beberapa alasan yang khusus kenapa saya menulis hingga saat ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan alasan saya ingin menyampaikan alasan saya ataupun motivasi saya kenapa saya menulis hingga saat ini. Meskipun ini nanti akan terdengar sebagai sebuah curhatan ya barangkali, tapi akan tetap saya sampaikan dengan harapan ada hal positif, ada hal bermanfaat yang bisa teman-teman sekalian ambil dari kisah ataupun dari sedikit cerita motivasi menulis tentang saya atau motivasi kenapa saya menulis ini. Jadi semua berawal dari sebuah tragedi atau sebuah peristiwa yang mengakibatkan saya harus kehilangan orang yang saya cintai. Alah ya, lebay. Ya, ada sebuah peristiwa yang membuat saya harus kehilangan almarhum doi. Itu dia alasannya. Alasan yang pertama itu. Jadi pada peristiwa itu banyak sekali orang yang memberikan perhatian kepada almarhum. Banyak sekali orang yang menyoroti kejadian atau insiden yang terjadi pada almarhum yang membuat ia harus tiada itu. Bahkan pada waktu itu saya masih kuliah, saya masih berada di kampus, dan pihak universitas pun memberikan sorotan, memberikan perhatian kepada dia. Pada saat itu entah kesurupan setan apa, saya merasa cemburu dong. Saya merasa, wah ini kok banyak sekali ternyata orang yang memberikan perhatian kepada dia, banyak sekali orang yang sepertinya bersimpati kepada dia, banyak sekali yang dia seolah-olah menjadi bintang panggung gitu ya. Sedikit gila kalimat ini memang. Dia seolah-olah menjadi bintang panggung dan saya pada saat itu merasa cemburu gitu. Karena banyak sekali yang memperhatikan dia. Tapi pada peristiwa itu juga secara bersamaan saya berpikir, memiliki pikiran, oke, sekarang mungkin banyak sekali orang yang perhatian kepada kamu gitu. Banyak sekali orang yang perhatian kepada kamu pada saat ini. Tapi bagaimana 1 tahun kemudian? Bagaimana 2 tahun kemudian? Bagaimana 5 tahun kemudian? Bagaimana 10 tahun kemudian? Prediksi saya dan bayangan saya pastilah banyak orang yang bakal melupakan kamu. Itu yang berada dalam pikiran saya. Kemudian karena saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang melupakan kamu, ya, kamu si doi ini maksudnya. Maka pada saat itulah saya mulai menulis. Pada saat itu saya mulai menulis puisi, saya rajin menulis, saya konsisten menulis untuk mengabadikan nama dia, untuk mengenang nama dia, untuk mendoakan dia dalam bentuk puisi-puisi itu tadi. Dan akhirnya karena konsisten itu tadi, akhirnya puisi itu ya alhamdulillah sampai sekarang berhasil menjadi sebuah buku. Kemudian saya semakin rajin lagi menulis ketika lulus kuliah. Jadi ketika waktu lulus kuliah, saya bukan seolah-olah, tapi mengalami sebuah yang namanya shock culture atau culture shock. Dimana ada bahasanya. Oke, saya sudah pernah membahas video itu atau membahas tema itu. Silahkan nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Setelah nonton video ini, kalian bisa nonton tentang shock culture itu tadi. Jadi singkatnya setelah lulus kuliah saya mengalami shock culture itu tadi, di mana saya biasanya kesehariannya di kampus, di perkuliahan saya setiap harinya itu berdiskusi ya, karena saya kebetulan aktif di organisasi, saya ada pekerjaan kuliah yang bisa saya kerjakan, saya juga sering keluar nongkrong sama teman-teman, kemudian berbincang sana kemari, yang tentunya juga bermanfaat, serta aktif diskusi di berbagai macam forum dan lain sebagainya tadi. Secara tiba-tiba sekarang saya harus diam di rumah. Secara tiba-tiba sekarang saya harus merasakan kesepian, merasakan kesendirian, merasakan kesunyian di rumah tanpa ada aktivitas yang jelas pada saat itu. Ditambah lagi saya di desa juga tidak memiliki teman karena sekolah saya dari waktu saya kecil juga sudah di luar kota, jadi saya sudah tidak memiliki teman di desa, saya juga jarang bersosial dan lain sebagainya. Akhirnya karena segala macam permasalahan itu atau culture shock itu, saya merasakan yang namanya stres, saya merasakan yang namanya frustasi, kemudian saya merasakan ada pikiran-pikiran negatif mulai muncul di dalam pikiran saya mulai merasa khawatir yang tidak jelas karena masalah apa, atau khawatir tanpa sebuah alasan, dan lain sebagainya. Banyak sekali energi negatif yang menghampiri saya, yang berkerumun di kepala saya, sehingga
Saya merasakan stres, frustasi, dan lain sebagainya itu tadi. Karena saya tidak memiliki teman, saya tidak memiliki rekan untuk berbincang, akhirnya saya mulailah berbincang dengan diri saya sendiri dengan cara menulis tadi. Jadi saya berbincang dengan diri saya sendiri melalui tulisan itu tadi, mengungkapkan, meluapkan segala macam pikiran yang ada di dalam kepala saya melalui tulisan atau dalam media tulisan itu tadi. Hasilnya cukup efektif. Serius, hasilnya cukup efektif. Rasa khawatir saya, rasa pikiran-pikiran negatif saya, perasaan stres, frustasi, dan lain sebagainya itu secara bertahap, secara berangsur-angsur mulai menurun, mulai mereda gitu. Dan hingga pada saat ini, alhamdulillah ya sudah hilang ya. Sudah hilang, sudah nggak merasakan hal yang negatif itu tadi secara beruntun. Kalau 1-2 kali nggak masalah. Tapi pada waktu itu kan tiap hari merasakan hal yang semacam itu. Sehingga dengan media menulis itu, pikiran-pikiran negatif, rasa khawatir yang tidak beralasan, frustasi, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kultur shock atau shock kultur dari pasca kuliah itu tadi ya hilang secara bertahap. Itu manfaat dari menulis. Dan pada saat itu juga saya mulai aktif lagi, bukan aktif lagi, tapi mulai lebih aktif lagi menulis. Dan saya mulai merambah ke ranah esai. Kalau sebelumnya puisi, sekarang mulai merambah ke ranah esai. Saya juga gemar membaca buku, dan aktivitas membaca buku inilah yang juga menjadi penunjang kenapa saya aktif menulis, kenapa saya menulis. Karena dalam proses membaca buku atau ketika kita membaca sebuah buku, ketika saya membaca sebuah buku, di sana ada aktivitas pencernaan atau aktivitas memahami sebuah materi atau sebuah tulisan, sebuah pikiran. Di sana ada aktivitas seperti itu. Ketika kita membaca buku, pastilah kita mengalami sebuah proses pemahaman terhadap pikiran atau terhadap tulisan yang kita baca ini tadi. Nah, pada tahap itu saya kadang setuju juga kadang enggak terhadap pikiran yang saya baca atau terhadap tulisan yang saya baca. Kadang setuju, kadang enggak. Dan proses setuju ataupun enggak ini kan tentunya melalui proses pertimbangan, melalui proses perdebatan di dalam pikiran. Nah, dibandingkan saya menumpuk segala macam alasan setuju dan enggak setujunya di kepala saya dan akhirnya menuhin, kemudian beberapa hari lagi juga lupa, akhirnya saya memilih untuk mengabadikan segala macam pertimbangan itu tadi, proses pencernaan setuju dan nggak setuju terhadap suatu pikiran itu tadi ke dalam bentuk tulisan. Akhirnya banyaklah sebuah tulisan-tulisan saya yang terinspirasi dari bahan bacaan. Jadi jangan heran kalau tulisan saya mungkin sama dengan tokoh sana, sama dengan tokoh sana, atau kontras ataupun atau kontra dengan tokoh sana sini dan sebagainya. Karena memang segala macam tulisan yang saya buat itu juga terinspirasi dari suatu hal yang mungkin barangkali seringkali terjadi berada di luar diri saya gitu ya, atau berasal dari tulisan-tulisan, berasal dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat dan lain sebagainya tadi. Alasan terakhir kenapa saya menulis adalah karena dengan saya berkarya melalui tulisan ini akan ada karya-karya turunan lain yang bisa dihasilkan dari satu karya ini. Jadi ketika saya menulis, tulisan ini bisa melahirkan karya-karya yang lain melalui media-media yang lain. Contohnya ketika saya menulis, saya bisa menggunakan tulisan ini sebagai sebuah skrip untuk membuat video di YouTube. Seperti saat ini, katakanlah seperti itu. Kemudian saya juga bisa merekamnya menjadi sebuah audio, kemudian bisa saya upload ataupun saya unggah di Spotify, di Anchor, apa ya gimana bacanya. Ya itulah pokoknya, kemudian di Google Podcast dan lain sebagainya. Jadi akan banyak sekali karya yang bisa kita hasilkan melalui dari satu karya yang bernama tulisan itu tadi. Makanya saya rajin menulis, dan di kemudian hari saya juga salah satu yang menjadi media turunannya juga adalah blog gitu. Blogspot. Saya juga sering mengunggah tulisan-tulisan saya di salah satu platform, utamanya di komunitas saya, di platform komunitas saya yaitu di Lentera, dan saya upload tulisan saya di sana ya, di blog sana. Nah, di kemudian hari ketika sudah terkumpul nih, kita rajin-rajin nulis, saya rajin-rajin nulis, harapannya dari tulisan yang ada di blog ini bisa kita jadikan juga sebagai sebuah buku gitu kan. Itu sangat memungkinkan. Sebagai sebuah bonus, kenapa saya mengunggah tulisan-tulisan saya di blog atau di Blogspot, di platform-platform digital, kenapa saya mengunggahnya ke sana, kenapa kok nggak dikumpulin aja tulisannya, naskahnya ditimbun untuk dijadikan buku di kemudian hari, diterbitkan di kemudian hari, kenapa saya nggak melakukan itu, dan kenapa lebih memilih untuk menjadikan Blogspot ataupun menjadikan web sebagai media upload tulisan saya? Jawabannya sederhana, karena saya bukanlah seorang penulis profesional, saya bukanlah seorang penulis yang baik gitu kan, yang bisa menulis secara rutin tanpa sebuah
reward ataupun apresiasi dari orang. Nah, saya bukan seorang yang profesional seperti itu, saya seorang amatir gitu kan. Sehingga ketika saya menulis, saya terkadang membutuhkan sebuah reward, apresiasi untuk memberikan saya semangat gitu ya, untuk menulis terus menulis. Maka dengan saya mengupload bagian per bagian di tulisan saya di blog, saya akan mendapatkan reward. Contoh sederhananya ketika ada orang yang membaca tulisan saya kan merasa mendapatkan reward, atau merasa termotivasi gitu kan. Wah, ada orang yang baca tulisan saya nih, artinya ada orang yang tertarik dengan tulisan saya. Ketika ada orang yang mengomentari tulisan saya, ketika ada orang yang mengkritik tulisan saya, entah itu pedas atau manis dan sebagainya, saya merasa mendapatkan apresiasi gitu kan. Karena ada orang yang memperhatikan tulisan saya gitu. Sehingga apresiasi dan motivasi inilah, apresiasi, motivasi serta reward melalui penonton, pembaca ataupun pengomentar ini tadilah yang membuat saya terus bersemangat, menyulut semangat saya untuk terus menulis. Sama seperti halnya ketika kalian mengupload sebuah foto di Instagram barangkali atau di media sosial yang lain, ketika banyak yang like, kalian kan juga akan lebih suka kan dibandingkan hanya 1-2 aja yang like. Nah, sama seperti itu. Jadi itulah menjadi alasan mengapa saya lebih memilih mengupload tulisan-tulisan saya dibandingkan menimbunya kemudian menerbitkannya di kemudian hari. Oke, itu saja dari saya. Sekian, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.